amwalina, barik lana fi ahlina, ya Rahman ya Rahim, amin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Pagi yang mulia ini Allah bahagiakan kita dengan salat subuh berjamaah. Allah bahagiakan kita dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membahagiakan kita dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita layak mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala menyaksikan umatnya senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Wa min sunnatihi an-nikah, wallahu a'lam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih boleh nggak kalau saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Masih boleh nggak Pak? Setelah Ramadan belum ketemu, sampai sekarang sudah Zulqa'dah dan hampir kita masuk ke Idul Adha, 1 bulan kurang. Yang tidak boleh saya ucapkan selamat Idul Fitri. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum itu ucapan kapanpun, dimanapun boleh, karena ucapan itu adalah ad-du'a. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari Anda dan menerima dari kami. Tentu yang dimaksud adalah al-a'mal as-salihah, amal-amal soleh kita. Dan kita beramal soleh bukan karena Ramadan dan bukan di bulan Ramadan saja, tapi seluruh waktu-waktu kita, hari-hari kita, bahkan bulan-bulan kita adalah a'mal solihah insyaallah. Tema yang dibahas pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah kiat-kiat menggapai keluarga sakinah. Tadi ayat yang dibaca persis ketika Bapak Ibu melangsungkan pernikahan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin ada yang 40 tahun yang lalu. Ada Pak? 40 atau 50 tahun Bu? Subhanallah. Ayat itu masih segar dalam ingatan kita beberapa puluh tahun yang lalu. Saya tidak tahu ini sebuah tradisi. Kenapa kemudian kalau dalam prosesi akad nikah, prosesi walimah atau prosesi nikah, ayat ini yang dibaca? Saya tidak tahu Pak. Landasannya dari mana? Apakah dari Al-Quran atau dari hadis? Bacalah ayat ini ketika Anda melangsungkan pernikahan. Itu tidak ada. Tapi ketika melangsungkan sebuah pernikahan, maka qari atas permintaan keluarga atau inisiatif sendiri akan membaca wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pertanyaannya, kenapa Bu? Landasan Qur'annya apa? Landasan hadisnya apa? Kok setiap prosesi itu kita baca atau qari baca atas permintaan keluarga, atas inisiatif sendiri ayat Ar-Rum 21. Kira-kira apa Pak Zainal? Ya udah, karena kebiasaan Ustadz, yang lain juga begitu, ya kami juga melaksanakan hal yang sama. Termasuk saya juga melaksanakan hal yang sama. Tapi tidak salah. Tidak salah. Karena ayat ini merupakan ayat yang disebutkan oleh para ulama tafsir, surat Ar-Rum dari mulai ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24 adalah dikatakan sebagai al-ayah adalah ala qudratillah. Ayat-ayat di dalam surat Rum, ayat tersebut adalah ayat-ayat yang selalu diawali dengan wa min ayatihi.
Tidak ada surat yang lain yang sampai per ayat-ayatnya itu ada wa min ayatihi. Kenapa? Sesungguhnya kehidupan ini adalah wa min ayatihi. Dan yang menyebutkan wa min ayatihi bukan hanya prosesi nikah, tapi semua penciptaan Allah juga wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit adalah juga wa min ayatihi. Ketika kapal laut berjalan di atas laut itu juga wa min ayatihi. Ketika angin menghembus juga wa min ayatihi. Sekian banyak ayatihi, ini adalah satu hal yang positif agar ketika rumah tangga itu diawali dengan wa min ayatihi, dia ingat bahwa melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga, bahkan kehidupan apapun, adalah ingin menunjukkan dengan seyakin-yakinnya bahwa ini tidak pernah lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika itu hilang dari diri setiap insan bahwa apa yang dilakukannya adalah wa min ayatihi, sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah, sebagian kecil dari tanda-tanda keagungan Allah, maka akan semakin jauh dari mengakui wahdaniyatullah, qudratullah, jauh dari mengakui kemahaagungan Allah. Jadi ada sebuah nilai yang ingin disematkan ke dalam hati dua pasangan yang baru menikah. Sehingga para ulama menyebutkan, dan itulah istilah kita ya Pak ya, Bapak Ibu, istilahnya jadi keluarga sakinah. Kenapa tidak ada pribadi sakinah? Kenapa tidak ada masyarakat sakinah? Kenapa tidak ada bangsa sakinah? Kenapa tidak ada umat sakinah? Yang ada cuman keluarga sakinah. Itu juga saya tidak tahu kenapa cuman ada keluarga sakinah. Kenapa tidak ada pribadi sakinah? Padahal tidak salah kita katakan membangun sakinah dalam diri. Kebetulan saya menulis memahami atau mendapatkan sakinah dengan ayat-ayat sakinah. Nah, Ar-Rum 21 ini salah satu dari ayat sakinah, di mana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika sakitnya beliau meminta murid-muridnya untuk membaca ayatus sakinah yang akan menenangkan saat sakitnya, menenangkan dirinya, dan beliau merasakan ketenangan saat dibacakan ayat-ayat sakinah. Ada 10 ayat-ayat sakinah di dalam Al-Quran. Inilah untuk menenangkan dua pasangan yang akan menikah, sehingga diingatkan bahwa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga muncul mengakui keagungan Allah. Landasan yang utama dalam menikah, asasun nikah adalah asas al-aqidah wal ibadah. Tidak mungkin sakinah kalau motivasi nikahnya bukan ibadah. Tidak akan sakinah kalau motivasi nikahnya bukan akidah. Tapi kenapa kita menikah? Ini adalah akidah, ini adalah sunnatur rasul, ini adalah ibadah. Maka yakinlah ketika itu yang pertama kali didengar. Sama dengan kenapa ketika bayi baru dilahirkan, kita kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, agar yang pertama kali didengar oleh sang bayi adalah ayat-ayat Allah. Dan ketika orang yang sedang sakaratul maut, kita talkinkan juga dengan ayat-ayat Al-Quran, agar yang terakhir didengar oleh dirinya juga ayat-ayat Al-Quran. Betapa indah ketika yang pertama kali didengar saat bayi, ketika kemudian yang pertama kali didengar saat melangsungkan akad nikah, dan pertama kali didengar, yang terakhir kali didengar saat dalam proses sakaratul maut ayat-ayat Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan sakinah. Jadi sakinah ini adalah dikatakan dalam tafsir sebagai nikmatullah, nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia yang menjalankan atas aktivitasnya atas dasar ibadah di sisi
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf bagi Bapak Ibu yang lebih senior dari saya. Ya, saya yakin keluarganya lebih sakinah. Tapi nggak tahu Pak Zainal kenapa meminta temanya kiat-kiat menggapai keluarga sakinah. Mungkin untuk generasi mudanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah awali dengan wa min ayatihi, dan Allah akhiri dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Betapa indah ayat ini. Dan dari tanda-tanda Allah, tidak disebutkan tanda-tanda apa. Wa min ayatihi, lantas kita terjemahkan dengan bebas tanda-tanda kebesaran Allah. Lantas kita terjemahkan dengan bebas dari tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tanda-tanda yang lain. Tapi sebetulnya Allah hanya menyebut wa min ayatihi, yang artinya dan di antara tanda-tanda Allah, Pak. Enggak ada kekuasaan di situ, enggak ada keagungan di situ, tidak disebutkan secara eksplisit, tidak ada kebesaran di situ. Lantas kemudian para ulama memahami apa yang tersirat dari ayat itu adalah keagungan, adalah kemuliaan, adalah kebesaran, dan memang benar. Subhanallah, berat membangun keluarga sakinah karena Allah menyatukan dua manusia yang sangat berbeda dari berbagai aspek. Kemudian Allah menyatukan itu dalam waktu yang cukup panjang, bukan 1-2 tahun, sekian lama. Kemudian setelah itu Allah hadirkan untuk dirinya keturunan-keturunan, dan itu berlangsung yang paling panjang, tidak ada yang lebih panjang. Bahkan satu-satunya ikatan yang akan terus bersama kita sampai seseorang sudah masuk ke dalam surga sekalipun. Ar-Ra'du ayat 32, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Satu-satunya ikatan yang tidak pernah lepas sampai seseorang sudah masuk surga sekalipun, ikatan ini akan dibawa menyertainya bersamanya. Masuklah kalian bersama surga dengan siapa? Dengan orang tuamu, dengan pasangan-pasanganmu, dan dengan anak keturunanmu. Subhanallah. Ikatan dinas selesai, Pak. Selesai nggak Pak ikatan dinas? Setelah pensiun juga kadang-kadang udah lupa. Ikatan kedaerahan selesai. Nggak ada kita masuk surga, ya Allah masukkan dong dia ke surga. Kenapa? Dia satu kampung sama saya. Nggak ada, Pak. Satu kampung, Ustaz. Ya Allah masukkan dia dalam surga. Kenapa? Dia atasan saya loh, Pak. Nggak ada. Dia bawahan saya, enggak ada, maaf. Yang ada ikatan yang tidak pernah lepas, bahkan sampai seseorang sudah masuk surga sekalipun, ia bisa membawa ikatan itu bersamanya di dalam surga. Karenanya yang kedua, tips menggapai keluarga sakinah adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa dibacakan wa min ayatihi Ar-Rum 21? Untuk mengingatkan ini tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu bukan dalam konteks dunia saja, tapi bagaimana kita mengagungkan Allah ketika kita mengingatkan dengan surga dan dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali orang itu mengingatkan kebesaran Allah dalam konteks duniawi. Allah menciptakan langit, tidak salah, Pak. Seringkali kita diingatkan dengan kebesaran Allah dengan nikmat-nikmatnya. Iya, sifatnya duniawi. Tapi jarang kita mengingatkan keluarga kita dengan kebesaran Allah yang wujudnya adalah surga Allah, yang wujudnya adalah neraka Allah. Karena surga dan neraka juga wa min ayatihi, karena tidak ada manusia di dunia ini, makhluk sekalipun, yang mampu menghadirkan surga atau mampu menghadirkan neraka. Tidak ada.
Karenanya ilustrasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, kira-kira di surga ini suasananya bagaimana, Pak? Yang disebutkan oleh Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ketara adalah yang paling banyak disebutkan oleh Allah, yaquluna salamun alaikum. Assalam, ketenangan, kedamaian, keharmonisan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menarik, bahwa manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan amalnya, dan manusia akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana ia meninggal. Problem, Pak, ini berat. Manusia meninggal dunia sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya buruk, ia meninggal dalam keadaan buruk. Kalau kebiasaan amalnya sampai dia belum bertobat, maka dia akan meninggal sesuai dengan amalnya. Nauzubillah, berat. Ketika kemudian amal seseorang buruk, maka dia meninggal dalam beramal buruk tersebut. Dan nanti karena dia meninggal dalam keadaan buruk, maka dibangkitkan juga dalam keadaan buruk. Kan kita sering banyak menyaksikan ya, orang meninggal waktu sholat ada, orang yang meninggal sedang berkhutbah ada nggak, Pak? Ada. Tapi orang meninggal lagi ngadu ayam ada nggak, Pak? Ada juga. Makanya dikorelasikan oleh Allah. Tanda kebesaran Allah itu jangan mengingatkan dunia saja. Itu bagi manusia umumnya, bahkan non muslim sekalipun kagum dengan ciptaan Allah yang amat sangat luar biasa. Bagaimana kemudian keluarga sakinah itu mengingatkan di antara mereka dengan keagungan Allah. Bentuknya adalah surga Allah, bentuknya adalah neraka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sering gak, Pak, dalam rumah tangga diskusikan surga? Kayaknya jarang ya, Pak ya. Mungkin sebulan sekali. Ayo nah kita diskusi tentang surga yuk, gitu ya. Kita diskusikan tentang neraka. Padahal itu juga wamin ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa menghadirkan surga yang sesungguhnya atau menghadirkan neraka yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang bisa diberikan oleh manusia sangat kecil, dan kesengsaraan yang bisa diberikan oleh manusia juga kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang sesungguhnya al-jannah, surga, dan kesengsaraan yang sesungguhnya an-nar. Karenanya yang kedua adalah sering mengingatkan tentang kebesaran Allah yang konteksnya adalah ukhrawi. Kenapa? Karena Rasulullah mengilustrasikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Suasana-suasana surgawi adalah suasana-suasana yang kental dengan ukhrawi. Ini ada sebuah analisis menarik, Pak. Manusia bangga, manusia kagum dan tidak salah dengan teori-teori yang diciptakannya, teori yang berhasil disampaikan. Ada teori gravitasi, teori macam-macam dalam ilmu psikologi, teori macam-macam. Tapi yakinlah Bapak Ibu, teori-teori manusia itu expired date, ada masa berlakunya. Semua teori-teori psikologi manusia itu hanya berlaku ketika kehidupan ini ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bayangkan, di dunia karena memang ada ikatan keluarga, siapapun kalau ada masalah lari ke istrinya, datang ke suaminya. Anak datang kepada orang tuanya, bapak datang kepada ibunya, bapak datang kepada anaknya.
tapi itu hanya teori dunia. Teori akhirat justru manusia lari dari siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi, lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya. Mana teori psikologi manusia yang mengatakan bahwa anak itu pasti kalau ada masalah lari ke orang tuanya. Di sini orang tua justru lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Sehingga inilah mengingatkan kita tentang bagaimana dalam rumah tangga tersebut untuk menghadirkan sakinah yang paling banyak suasananya adalah suasana surgawi yang mengingatkan akan kebesaran Allah, tentang bagaimana kehidupan akhirat. Masya Allah Bapak Ibu, berapa banyak kita bicara surga di dalam rumah dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan istri kita. Tapi yang kita banyak bahas adalah tentang dunia. Betul nggak Pak? Nak, kamu kuliah di mana nanti? Tidak salah Pak, bukan berarti salah. Nanti kamu setelah ini bagaimana nak? Tidak salah, tidak salah, tidak salah sama sekali. Bapak nanti gimana Pak? Tidak salah sama sekali. Tapi nuansa surgawi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. Berarti satu kesungguhan dari Rasulullah bahwa ketika rumah tangga itu yang dibicarakan, yang selalu menjadi perhatian besar adalah persoalan-persoalan akhirat, maka pasti Allah akan hadirkan as-sakinah dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Kenapa? Dia tenang. Karena tidak ada ketenangan kecuali ketenangan kita dengan surga. Tidak ada yang melebihi ketenangan seseorang kecuali ketenangan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan harta tenang enggak Pak? Ya tenang, tapi beberapa saat. Tapi kalau dengan surga ketenangannya abadiyah. Ketenangannya adalah kekal, tidak pernah selesai dan berakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, Allah menyebutkan di akhir ayat Ar-Rum 21, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Indah sekali. Kenapa tidak bagi kaum yang bekerja? Liqaumi ya'malun. Kenapa tidak disebutkan? Pada rentetan ayat itu, subhanallah itu Ustaz, kalau dibaca ayatnya tadi ada lil alimin, ada liqaumi ya'lamun, liqaumi yatazakkarun, liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mengingat. Tapi ini stressing Allah adalah kehidupan rumah tangga itu liqaumi yatafakkarun. Kenapa? Yang dipilih oleh Allah adalah persoalan pemikiran. Sehingga ada yang mengatakan orang yang berhasil membina rumah tangganya itu manusia yang paling cerdas. Untuk sakinah secara pribadi banyak yang sukses. Tapi yang paling berat adalah sakinah itu dirasakan bukan oleh hanya suaminya, bukan dirasakan oleh ibunya saja, bukan dirasakan oleh ayahnya saja, tapi dirasakan oleh ibunya, ayahnya, bahkan dirasakan oleh anak-anaknya, bahkan dirasakan oleh kakeknya, bahkan dirasakan oleh neneknya. Itu problem. Kalau menghadirkan manusia sendiri secara baik itu mudah, tapi yang paling berat adalah menghadirkan satu komunitas, satu masyarakat kecil yang bernama keluarga, seluruhnya punya pribadi yang sakinah, tenang dan menenangkan. Itulah yang bahasa Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata, menenangkan. Pribadi yang tenang dan bisa menenangkan, pribadi yang bahagia dan bisa membahagia. Tidak mungkin seseorang bisa menenangkan orang lain kalau dirinya tidak tenang. Dalam pepatah Arab disebutkan faqidu syai'i la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi apa-apa.
faqidu syai'i la yu'ti. Pribadi sakinah itulah awal dari keluarga sakinah. Makanya membangun keluarga sakinah itu bukan setelah menikah, tapi sebelum menikah itulah membentuk dirinya sebagai pribadi sakinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah melihat sahabatnya Umar galau, Pak. Kalau bahasa sekarang galau, Bu. Umar aja bisa galau, Pak, apalagi kita ya. Galau karena dia ingin pasangan hidupnya untuk Hafsah adalah pribadi yang sakinah, yang tenang dan menenangkan, membuat ketenangan lahir dan batin, ketenangan duniawi dan pasti ketenangan ukhrawi. Berat. Akhirnya bayangkan, Pak, sampai dia rela menyodorkan Hafsah putrinya kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar, nikahin dong anak saya. Lucu, Pak. Membawa putrinya ke siapa? Abu Bakar yang usianya sudah lanjut. Abu Bakar, saya udah tahu Anda lah. Anda sangat tenang dan yakin dapat menenangkan, dapat membawa keluarga ini ke dalam surga. Nikahi putri saya Hafsah. Kata Abu Bakar, aduh maaf ya, bukan gak mau, tapi gak enak saya. Abu Bakar gak mau menerima, Pak. Disodorin seorang anak yang cantik, Hafsah, dan juga anak yang mulia, solehah. Abu Bakar angkat tangan. Umar sedih, ya Allah, kenapa anakku gak diterima sama Abu Bakar. Akhirnya datang ke Utsman yang lebih muda dikit, kaya. Utsman, nikahi dong anak saya Hafsah. Wah, kata Utsman, saya udah punya nih satu, anaknya Rasulullah. Enggak deh, maaf ya Umar, bukan, ini kan persahabatan kita berlangsung lama, masa demi sahabat kamu mau gak mau gitu bahasa kita. Kita kan bersahabat udah lama, Pak. Udah ambil anak saya yakin Anda itu pribadi yang tenang dan dapat menenangkan. Wah. Terakhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasul, anak saya gak diterima sama Abu Bakar, kurang apa anak saya? Gak terima sama Utsman. Rasulullah senyum. Ya sudahlah Umar, saya doakan anakmu akan dapat yang lebih baik, dan Utsman akan dapat yang lebih baik juga dari anakmu. Akhirnya Rasulullah yang menikahi Hafsah, dan Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah. Hafsah dapat yang lebih baik, Utsman dapat yang lebih baik dari Hafsah, yaitu putri Rasulullah SAW. Tapi bahwa cerita ini menunjukkan betapa orang tua sangat mengidamkan bahwa nanti pendampingnya adalah manusia yang tenang dan menenangkan. Orang yang kaya benar bisa tenang dan menenangkan. Orang yang tidak punya juga bisa tenang dan menenangkan. Tapi sungguh-sungguhnya masdaru as-sa'adah, masdar as-sakinah, sumber ketenangan adalah ada pada bahasa Rasulullah, fazfar bizatiddin, pada agama. Sumber ketenangannya pada agama. Syukur-syukur beragama juga kaya. Berarti ada dua sumber ketenangan. Syukur-syukur sudah beragama, kaya ilmunya. Berarti tiga sumber ketenangannya atau faktor-faktor yang menenangkannya sudah tiga. Syukur-syukur keluarganya baik-baik, faktor ketenangannya 4. Syukur-syukur keturunannya baik, faktor ketenangannya 4. Kita memperbanyak faktor-faktor sakinah dan kita membuang jauh-jauh faktor-faktor ketidaksakinah. Ayo, sakinah itu yang menenangkan kita apa? Kita tambahkan, kami itu akan mendapatkan ketenangan kalau A, kami akan mendapat ketenangan kalau B. Kita diskusikan dalam rumah tangga yang menenangkan kami ini. Ayo kita bareng-bareng bersama. Tetapi dasar dan sumber yang tertinggi dari ketenangan adalah fazfar bizatiddin, yaitu yang bernama agama. Agama ini menenangkan atau membuat ribut, Pak? Ini agama ini menenangkan atau meributkan? Ada yang mengatakan ini gara-gara agama jadi konflik, ini gara-gara agama jadi ribut. Yakin dalam rumah tangga kalau sumber ketenangannya agama, aman. Karenanya tidak boleh dalam satu rumah tangga beda agama. Kenapa? Masalah.
Tidak mungkin satu institusi kecil yang berlangsung sekian lama. Tidak mungkin. Karena visi misinya adalah surgawi, baiti jannati. Kemudian dalam satu rumah tangga itu dipasangkan dua manusia yang beda agama, bermasalah. Bagaimana mendapatkan ketenangan? Sumber ketenangannya tidak ada, yaitu ad-din. Makanya sampai sangat tegas dalam surat Al-Baqarah 221 maaf, 219 maaf. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian berani menikahi atau menikahkan dengan yang musyrik. Kenapa? Meskipun hamba saya beriman lebih baik, lebih menenangkan dari seorang yang sangat menarik hatimu tapi tidak ada agamanya, kira-kira begitu. Jadi yang ketiga adalah kiat-kiat menggapai keluarga sakinah, hadirkan surga di dalam rumah. Minimal bicarakan surga, minimal diskusikan tentang surga. Bu, kira-kira surga kita mau yang mana Bu ya? Bintang 2, bintang 3. Nah sebetulnya surga itu bisa kita persiapkan loh Pak. Karena Rasulullah meminta kita mempersiapkan. Berarti kan bisa dipersiapkan. Ya kalau gagal turun sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau tidak pernah dipersiapkan, gagal, ya udah betul-betul gagal. Obsesi kita surga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kemudian gagal sedikit, minimal turun ke level yang berikutnya, level berikutnya. Tapi kalau tidak punya obsesi tinggi tentang surga, kalau kemudian tidak tercapai, sangat berat sekali. Bapak yang dimuliakan Allah, karenanya ayatnya inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Manusia yang cerdas adalah, kaum berpikir adalah, kaum ilmuwan adalah, intelektual sesungguhnya adalah manakala bisa setelah menjadi pribadi yang tenang dapat menenangkan istrinya, menenangkan anak-anaknya. Bagaimana menenangkan? Menenangkan dengan jaminan dalam tanda kutip jaminan surga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena sebetulnya persoalannya di situ Pak. Memang persoalannya di agama. Bagi kita agama itu menenangkan. Kalau tidak yakin berarti salah dalam memahami agama. Banyak orang mengatakan agama ini bikin keruh. Maka dihapus aja agama Pak. Karena bikin konflik. Dari mana bikin konflik? Dari dulu agama sudah jelas sekali, dari mulai agama yang pertama Allah turunkan sampai yang terakhir itu semuanya hadir menenangkan manusia. Rasulullah datang langsung suku Aus dan Khazraj berdamai setelah 100 tahun perang saudara. Agamalah yang mengikat ikatan keluarga, agamalah yang membahagiakan dan lain sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kutip dari beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sa'adatil mar'i al-mar'atus salihah wa ayyakuna azwaj auladuhu abrara wa ayyakuna jaruhu salihan. Ini hadis Imam Ahmad dan Abu Dawud. Artinya ciri-ciri dalam rumah tangga itu yang membahagiakan manakala istrinya atau kita katakan pasangannya adalah pasangan yang soleh. Yang kedua, manakala anak-anaknya abror, berbakti. Dan yang ketiga, manakala sekitarnya, tetangga-tetangganya adalah tetangga yang baik. Tapi ada satu karena 4, yaitu yang satu itu adalah ayyakuna baituhu wasi, rumahnya luas. Jadi yang satu masalah materi, tapi yang 3 masalah SDM, kira-kira begitu. Ya kan, masalah materi, baituhu wasi, rumahnya luas, hartanya cukup. Tapi yang ketiga masalah SDM. SDM istrinya baik, SDM anaknya baik, SDM sekitarnya, tetangganya baik. Itu yang mempengaruhi keluarga sakinah. Kita sudah baik Pak secara rumah tangga, tapi anak kita kan bergaul dengan A, bergaul dengan keluarga B. Banyak virus-virus yang kadang-kadang masuk dari keluarga lain. Betul. Anak kita sudah jangan bicara yang tidak baik. Dia sekolah Pak, pulang-pulang dapat kamus banyak.
Kita nggak pernah ajarin kamus itu. Nak, kamu dapat dari mana? Itu dari sekolah, Pak. Lah, apakah pernah diajarkan di rumah? Kita tidak pernah mengajarkan kamus itu, Pak. Tiba-tiba dapat kosakata baru dari, untung masih kosakata. Kosa perilaku, bahaya itu. Itu baru kosakata. Kalau kosa perilaku, kosa sifat, kalau kata orang sekarang, itu baru kosakata aja kita sudah, aduh nggak enak. Bahasanya sudah kasar, bahasanya kotor. Dari mana? Dapat dari tetangganya, dapat dari teman sekolahnya. Itu baru kosakata, Bu. Bagaimana kalau kosa perilaku, kosa sifat? Waduh. Karena pertemanan itu ternyata yang paling pengaruh besar kepada anak, terutama pada remaja, pertemanan. Kita ingat, ini contoh yang menarik. Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita kaitkan dikit. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah apa, Pak? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku orang-orang yang solih. Itu beliau mohon kepada Allah dikarunia anak, dan anaknya, makanya kita sering doa kan, ya Allah jadikan anak-anak kami soleh. Tapi Allah tidak menerima, Pak. Kenapa? Karena mintanya anak soleh, dapatnya enggak. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah ganti. Mintanya anak soleh, yang Allah beri siapa? Anak yang halim. Maaf kalau ada namanya Pak Halim. Bagus, Pak, artinya anak yang sangat sabar. Wah, luar biasa. Analisis para ulama tafsir, kenapa tidak Allah katakan fabasyarnahu bighulamin solihin? Karena mintanya soleh, maka Allah berikan anak yang soleh. Dan kita yakin Ismail adalah anak yang soleh. Tapi tidak cukup, Allah mengupgrade permintaannya dari soleh menjadi anak yang sangat sabar. Halim itu lebih dari kata sobir. Sabar biasa, tapi halim itu paling tinggi. Mintanya soleh, dikasih anak yang sabar. Karena ini kunci. Apa kata Nabi Ismail ketika ayahandanya ingin menyembelih putranya? Tepat apa yang Allah sebutkan. Apa, Pak? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas, bukan minas solihin, minas sobiri. Tawaduknya Ismail, pada dia itu bukan sekedar sobirin tapi halim, lebih tinggi. Minta soleh, Allah kasih anak yang sangat penyabar. Dan kemudian Nabi Ismail buktikan kesabarannya. Maaf, ternyata yang paling tinggi dalam kehidupan rumah tangga adalah sifat as-sobr. Anaknya sabar, orang tuanya sabar, keluarganya sabar. Bahasa kita soleh itu sudah baik, tapi bahasa Allah tidak. Allah gantikan dengan yang lebih baik, karena Allah tidak mungkin menggantikan dengan yang lebih buruk. Ketika Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim, Ismail mengatakan satajudini insyaallah minas sabirin. Berarti kesabaran dalam rumah tangga tidak ada duanya. Bagaimana sabarnya seorang wanita, istri dari Ibrahim, ketika ditinggalkan bersama anaknya di tempat yang sangat tandus. Imam Ibnu Katsir mengatakan ciri wanita yang soleh, suami yang soleh, anak yang soleh adalah pada kesabaran. Coba lihat, sabar enggak sholatnya? Itu soleh. Sabar enggak tidak melakukan maksiat? Soleh. Sabar enggak terhadap perilaku anak yang macam-macam? Itulah soleh. Sabar enggak terhadap istrinya yang kadang A, kadang B? Sabar nggak istri kepada suaminya yang kadang A, kadang B, kadang sampai Z, A, B, C, D, E, F gitu. Kalau ABC masih mending, ini A, B, C, E, G, waduh, perilakunya macam-macam. Sabar nggak? Karena itu kuncinya. Dan kita baca keluarga Nabi Ibrahim ini memang keluarga yang sangat penyabar sekali. Dan ternyata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci keberhasilan sukses rumah tangganya adalah kesabaran. Ketika istri-istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta emas, kami minta harta. Itu dalam sampai diabadikan surat Al-Ahzab. Engkau kan bisa minta apa aja engkau bisa kok, orang akan ngasih. Kata Rasul setelah turun ayat, pilih, kamu hidup bersamaku atau kamu pisah dari aku. Kalau kamu minta harta, minta emas, minta seperti wanita-wanita biasa, silahkan aku kasih, tapi selesai dengan aku. Tapi kalau engkau minta aku, maka bersabarlah bersamaku. Bahasanya bersabarlah bersamaku. Subhanallah, kuncinya. Wah, kalau enggak sabar saat itu gimana tuh Rasul? Didesak istrinya loh Pak. Mana emas kok enggak pernah orang lain pakai? Ya, rumah kita kecil amat. Ini kan bahasa begitu. Dan itu lazim fitrah. Wanita datang, ya bukan satu dua itu istri-istrinya dikatakan ada banyak datang ya. Rasul sampai angkat tangan datang semua. Ya udah turun Al-Qur'an, pilih saja. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, tapi Allah pilih yang lebih tinggi, lebih baik, yaitu as-sabr. Dan kemudian Ismail menunjukkan kesabarannya ketika diperintahkan oleh Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Kata yang terungkap dari anak yang soleh ini adalah as-sabirin. Bahkan dia katakan insya Allah. Padahal dia udah sabar Pak. Ini udah begini dia mengatakan insya. Hebat sekali. Sudah sabar insya Allah. Tidak sombong gitu kan. Ya kalau dia kan bisa saja mengatakan satajiduni insyaallahu satajiduni minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku sabar, tenang aja ayah. Tapi dia insyaallah mudah-mudahan ayah aku sabar. Aku termasuk orang-orang sabar. Kunci kesabaran dalam menjalankan ketaatan dalam rumah tangga. Kesabaran untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian menjerumuskan ke dalam neraka. Ku anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Kenapa tidak ku anfusakum saja? Tapi ada ahlikum. Allah bisa saja menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, tapi ku anfusakum wa ahlikum. Jangan egois masuk surganya sendiri, tapi bawalah serta keluarga besarmu, orang tuamu, anak-anakmu, itu kira-kira bawalah serta bersama-sama ke dalam surga. Itulah keluarga yang sakinah, yang bisa menghantarkan seluruhnya, bukan hanya suaminya yang masuk surga, bukan hanya istrinya yang masuk surga. Sampai Rasulullah memberikan tips, boleh seorang istri memercikkan air ke suaminya untuk masuk surga, untuk sholat. Iya kan? Kan untuk masuk surga. Sampai kalau tidak bangun boleh jangan satu ember Bu ya, memercik. Demi surga loh Pak. Demi surga. Meskipun suaminya capek, demi surga dia berani. Apakah ibu-ibu berani? Banyak yang enggak berani kok. Saya pernah ngetes dari sekian orang, enggak ada yang berani memercikkan air ke suaminya. Enggak enak Ustaz, suamiku capek. Maaf, surga. Cuma memercikan aja, orang tua percikan kepada anak. Demi surga, nak maaf, demi surga bapak bangunin kamu. Maaf, demi surga. Kamu marah silakan, tapi ibu tidak mau dimarahin Allah. Lebih baik ibu dimarahin kamu daripada ibu harus dimarahin Allah. Percikan, memang itu tipnya dalam hadis Bukhari. Percikan. Kalau dia tidak mau bangun, untuk apa? Untuk surga, untuk sholat. Sampai sedih itu kan kalau tidak sabar, wah. Dan ketika dibangunkan, kenapa Rasul tidak mengatakan diginihin, disenggol, tapi dengan air? Gambaran untuk berwudu, gambaran untuk mensucikan. Artinya kalau suami tidak sabar digituin, perang dunia keberapa? Tapi kalau dia sabar diuji. Istrinya juga sabar. Jadi memercikannya bukan dengan emosi, sabar juga Bu. Bismillah ya Allah, bangunkan suamiku. Teng, bukan kesempatan nih. Kapan lagi saya bisa nuang air sama suami? Beda lagi, udah motivasinya beda. Ini kesempatan
Berkali-kali saya digituin, sekarang giliran saya nih, kesempatan deh, mumpung boleh sama Rasul. Jangan, bukan mumpung boleh, tapi itu adalah strategi bahwa sesungguhnya surga adalah di atas segala-galanya. Bagaimana? Bersama, bukan sendiri. Egois sekali. Anaknya malam-malam kemana, tidak pulang-pulang, diam saja. Itu namanya egois. Istrinya tidak mau begini, nggak apa-apa, masing-masing aja, kan kita udah dewasa. Jangan-jangan dia pengen di surga bidadarinya yang lain. Udah ketahuan. Istrinya kemana, dibiarin aja, nggak ditanya, Bu, maaf, saya sebagai suami Ibu mau kemana? Saya kan tanggung jawab surga Ibu. Iya, ini bahasa-bahasa surgawi kita bisa terapkan dalam rumah tangga. Dikit-dikit, nak, maaf, Bapak itu takut sama Allah. Kamu nggak sholat, kok kamu belajarnya kayak gitu sih? Bagaimana sih? As-sabr, ternyata Allah tidak salah ketika menggunakan kalimat di dalam Al-Quran. Bagaimana? Dan itulah ketika Hajar ditinggalkan dengan anaknya Ismail yang masih sabar. Itulah ketika ditanya, Ibrahim kenapa engkau berkali, Ibrahim kenapa tinggalkan kami? Kenapa tinggalkan kami? 3 kali Ibrahim tidak bisa berkata-kata. Tapi kemudian Siti Hajar yang mengatakan, apakah karena Allah engkau tinggalkan kami? Baru Nabi Ibrahim manggut, ya, nggak bisa berkata-kata karena sedih, meninggalkan di tempat yang terpencil, jauh, bukan di komplek, di tempat yang tandus, nggak tahu siapa yang datang, nggak ada yang tahu, binatang buas juga bisa datang. Tapi ketika, apakah kamu meninggalkan kami untuk Allah? Iya, oh kalau gitu kami sabar kok, tenang aja, karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya keluarga Ali Imran 33 yang diabadikan oleh Allah dengan keluarga adalah Ibrahim, kemudian Imran. Innallaha astafa Adam. Maaf, Adam ini sukses personal, tapi tidak sukses secara keluarga karena anaknya ada yang jadi pembunuh. Maka Allah menyebutkan Adam saja. Nuhan, Ali Imran 33 Pak ya. Allah telah mengagungkan, mencontoh, yaitu Nuh, Nabi Nuh. Ini juga suksesnya tidak kolektif karena istrinya, anaknya tidak beriman. Tapi ketika bicara wa ala Ibrahim, keluarga ala Ibrahim dan wa ala Imran. Ya, Ibrahim kan jelas Ustaz Nabi, ada. Imran bukan Nabi, tapi berhasil sukses menghantarkan keluarganya menuju surga seluruhnya. Imran manusia biasa apa, bukan Nabi. Kalau contohnya Ibrahim jelaslah Nabi, diproteksi oleh Allah. Tapi Imran wa'ala, makanya satu-satunya nama keluarga yang ada di Al-Quran hanya keluarga Imran, nggak ada keluarga lain. Keluarga Muhammad aja nggak ada. Tapi keluarga Imran manusia biasa. Imran itu Pak, saudara sama Zakaria, Nabi Zakaria. Tapi dari Imran lahir siapa? Lahir Maryam. Dari Maryam lahir siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan kuncinya adalah kesabaran Maryam saat itu. Bayangkan, ini pun sama Pak, mintanya laki dikasih, apakah tidak lebih baik? Lebih baik. Karena kalau tidak ada Maryam, tidak ada Nabi Isa. Allah Maha tahu segala-galanya. Ini kalau nggak Maryam, nggak ada Nabi Isa. Maka aku jadikan perempuan. Kalau laki-laki tidak mungkin lahir Nabi Isa. Perempuan. Banyak hikmah sehingga bersabar ketika, oh kenapa begini, kita sabar. Kenapa? Kita yakin. Al-Baqarah terakhir 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an. Nanti dengan surat An-Nisa ayat 19. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik. Bahkan 19 ini konteksnya keluarga Pak. Boleh jadi fa in karihtumuhunna, jika suatu saat ada sesuatu yang kamu benci dari istrimu, dari suamimu, bersabarlah karena Allah justru akan memberikan khairon katsira, kebaikan yang banyak dari apa-apa yang kamu tidak sukai. Jadi kalau sudah nyambung, nggak ada benci. Ketika ada sesuatu yang kita tidak sukai dari istri kita, oh ketahuan nih, ternyata dia sukanya pedas, saya nggak suka. Bisa jadi Allah berikan kebaikan dari pedas itu Pak, kira-kira. Allah berikan kebaikan dari manis, aku sukanya pedas, wah ternyata baru ketahuan, ternyata dia sukanya yang manis-manis.
Wa yaj'alullah, An-Nisa ayat 19, bisa jadi Allah akan mendatangkan khairan katsira, kebaikan yang banyak dari apa-apa yang kamu tidak sukai dari istri kamu dan pasangan. Pasti tidak ada yang sempurna, tapi sabar dalam mengikuti perjalanan panjang rumah tangga itulah yang menghadirkan surga untuk kita semua. Sertakan anak kita minimal dalam doa kita agar mereka termasuk ahlul jannah, surga. Minimal doa itu yang tertinggi yang dapat kita persembahkan untuk keluarga kita. Sakinah secara pribadi, tapi juga bisa membawa keluarga ini menuju sakinah. Surga-surga, bahasa surga baik kalau kita sebarkan dalam rumah tangga. Jadi bahasanya bahasa surga. Ya nah, sering kita melontarkan kata-kata surga karena Rasul sendiri menggambarkan rumah itu dengan surga. Subhanallah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk dijadikan panduan kita dalam menggapai keluarga sakinah. Kalau nasihat manusia bisa salah, bisa benar, tapi ini adalah pesan Allah, pesan Rasulullah. Dan bagaimana manusia yang pernah sukses Rasulullah, manusia yang sangat sukses Rasulullah menyelesaikan kehidupan rumah tangganya, semuanya berada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah sebuah hadiah yang terbesar dari Allah untuk bisa kita ikuti dan teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, beberapa gambaran dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mohon maaf jika banyak yang tidak berkenan atau tidak lengkap. Saya yakin Bapak Ibu insya Allah sudah banyak yang melalui proses ini, tapi kita saling mengingatkan untuk kembali menata rumah tangga kita, keluarga kita, agar kita tidak sendiri masuk surga, tapi kita sertakan orang tua kita, malah kita sertakan semuanya minimal dalam doa-doa kita untuk mereka yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Atabek Lutfi MA atas tausiahnya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk para jamaah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah ku anfusakum wa alikum naron. Itu siapa yang mulai, bapaknya atau ibunya atau anaknya? Sama. Habis wudhu itu kita selalu berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin atau waja'alni min ibadika sabirin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Pak Haji, luar biasa. Siapa yang memulai ku anfusakum wa ahlikum naro? Luar biasa pertanyaan. Ayat ini ditujukan ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang yang beriman, laki-laki, perempuan, suami maupun istri, anak maupun orang tua, tapi sesuai dengan proporsinya dan kewenangan yang ada pada dirinya. Karena nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Suami tanggung jawabnya lebih tinggi daripada istri dalam wilayah kepemimpinan rumah tangga. Meskipun istrinya direktur, suaminya hanya kondektur, tetap dalam rumah tangga yang pertama kali. Tapi seorang ibu, ku anfusakum, dia menjaga anak-anaknya. Ku anfusakum, menjaga harta suaminya. Ku anfusakum, menjaga harkat kehormatannya. Karena kan dalam hadis Rasulullah, ini paling enak jadi ibu-ibu. Gampang kata Rasul. Ada seorang wanita, ya Rasul, saya ingin masuk surga, gimana caranya? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Seorang wanita, seorang istri, kalau sudah sholatnya baik 5 waktu.
Wa shomat syahraha, puasanya baik di bulan Ramadan. Wa hafizat fi farjiha wa maliha, dan menjaga kehormatan dirinya serta menjaga harta suaminya. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Dakhalal jannah, sudah dia jamin masuk surga. Jadi ayat ini berlaku untuk seluruhnya, hanya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya. Seorang suami punya kewenangan yang lebih tinggi, tapi seorang ibu kewenangannya kepada anak-anak. Ini bagus ada, ini keluarga yang bisa kita katakan bolehlah jadi contoh. Anaknya 12, Pak. Kesebelasan, satunya pelatih. Ya. Itu dia metodenya bagus ya. Jadi anak yang pertama bertanggung jawab kepada anak berikutnya, terus tek. Jadi kamu punya tanggung jawab sekarang, nak, adikmu surgailah dia, jagalah adikmu dari hal-hal yang bisa menjerumuskan neraka. Jadi yang mengingatkan sholat abangnya, kakaknya berikutnya, sampai yang paling bawah. Jadi dilatih supaya anak itu punya jiwa kepemimpinan, minimal dia bertanggung jawab kepada adiknya. Tuh adikmu, nak, kan kita sering begitu, Pak, sebetulnya itu melatih kepemimpinan. Coba lihat adikmu lagi ngapain, nak. Sudah sholat belum, kamu yang nanya. Ini juga latihan. Jadi jangan selalu ibu yang negor, sekali-kali kakaknya suruh negor. Kalau saya di rumah biar kakaknya tanggung jawab, kamu yang punya tanggung jawab bangunin adikmu. Kita nggak bangunin, Bu, kita lihat aja seminggu, wah ini kok berantakan, berarti belum bagus, kita latih lagi besok ya. Jadi setelah itu dia senang, wah saya jadi hebat nih bangunin adik saya sholat. Kan dia bangga, saya bisa bangunin adik saya sholat. Jadi kita istirahat dulu, biarkan mereka dilatih untuk bisa membangunkan saudaranya. Jadi masing-masing punya kewajiban, tapi sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing, tapi bersama-sama punya keinginan yang sama, yaitu kolektivitas meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu, Pak Haji. Yang kedua, wah lebih menarik lagi. Setelah berwudu, benar kita doa, termasuk orang-orang yang banyak bertobat, orang-orang banyak mensucikan diri, dan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa tidak waj'alni minas sabirin? Kata solih ini memang kata yang umum, Pak, kalau kita ikut bahasa Arab. Makanya kalau Bapak Ibu haji atau umroh, ada tuh tangki air, tulisannya Pak, ma'un solihun. Air aja soleh di Arab itu, Pak. Air aja soleh, tulisannya kan ma'un solihun. Hebat orang Arab, airnya aja soleh. Gimana orangnya, Pak? Airnya aja Jadi soleh itu artinya layak diminum. Ma'un soleh, air layak diminum. Kalau kita masuk hotel kan gitu, ada air yang tidak boleh diminum. Not apa itu, Pak? Ya, not for drinking. Itu bahasa Arabnya solihun lisyurb. Jadi boleh diminum. Jadi seorangnya soleh itu bisa meletakkan dirinya di tempat yang sesuai. Tapi kunci kesolehannya, untuk menjaga kesolehannya adalah kesabaran. Benar dan tidak salah, soleh itu satu hal yang sangat mulia. Anak yang soleh disebutkan juga. Tapi ketika Ibrahim yang akan menjadi contoh dalam keluarganya, ini persoalan contoh. Contoh yang terbaik sepanjang zaman keluarga adalah Ibrahim. Sampai beberapa syariat Allah identik dengan Ibrahim. Kurban, Ibrahim. Haji, Ibrahim dan keluarga. Apalagi khitan, Ibrahim juga. Banyak syariat-syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad SAW yang merujuk kepada, berarti tidak dihapuskan. Padahal banyak syariat yang dihapus, tapi subhanallah menjaga keluarga. Jadi karena Ibrahim akan dijadikan teladan untuk semua umat manusia dalam konteks keluarga, maka tidak cukup dengan soleh. Ya, air keran boleh untuk diminum, Pak, tapi nggak enak diminum. Sebaiknya setelah kita ambil untuk minum, kita tambahin teh, kan lebih enak. Atau kita rebus dulu. Ya soleh, Pak, tapi kita rebus dulu dengan kesabaran. Kita rebus dengan tawakal. Kita rebus dengan tawadu. Kita rebus dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi soleh ini umum.
tinggal kita masukkan sifat-sifat yang mulia agar kesolehannya meningkat. Soleh kita berikan kesabaran, soleh kita berikan tawakal, tawadu berikan kita ilm, berikan kita kesantunan dan lain sebagainya.